Selamat pagi Om Opa, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Julio dan juga rekan Saya Gendon. Kemudian juga hadir Romo. Saya Romaksi Dan juga saya Opa Dias. ya Opa Dias ya. Kita kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Iya. Hari ini masih Gendon. Iya. Tanggal 15 September Iya. itu Santa Catarina Fieschi, betul? Iya. Fieschi. Iya. Betul begitu Romo. Mungkin dari Romo langsung bisa Iya. menceritakan tentang Santa Catarina Fieschi. Oke, baik, Silakan. terima kasih. Ya. Baik, Bapak dan Mama, Opa dan Oma, para pendengar yang terkasih, dan juga kedua host yang saya kasih juga, Opa Dias. Jadi seperti yang tadi disampaikan, hari tanggal 15 September, gereja merayakan peringatan Santa Catarina Fieschi, atau juga biasa disebut dengan Santa Catarina dari Genoa, Italia. Dia ini hidup di abad ke-15, dikisahkan dalam kisah hidupnya. Catarina kecil itu dia berasal dari keluarga bangsawan. Ketika menginjak remaja, dikisahkan sekitar umur 13 tahun. Dia punya ketertarikan untuk masuk biara. Dia melamar untuk masuk ke biara, tapi karena usianya masih dinilai dalam biara itu masih belum cukup umur, sehingga dia sempat ditolak untuk tidak masuk dalam hidup membiara. Akhirnya Catarina tidak jadi hidup membiara, dan ketika umur 16 tahun dia dijodohkan oleh keluarganya untuk menikah dengan salah seorang keluarga bangsawan yang lain yang bernama Giuliano Adorno. Lalu dia menikah pada umur 16 tahun dengan Giuliano ini. Oh, sempat menikah Romo. Menikah. Lalu dikisahkan dalam kisah hidup mereka, ketika menjalani kehidupan pernikahan, suaminya ini dikenal sebagai suami yang suka hidup berfoya-foya. Dia hidup berfoya-foya, dia suka senang-senang dan lain sebagainya, dan lebih menitik beratkan kehidupan mereka dalam hal duniawi. Ya. Catarina juga awalnya dia mengikuti kehidupan yang dijalani oleh suami. Tetapi lama kemudian dia mendapat semacam panggilan untuk mau membaktikan diri, tidak lagi pada hal-hal duniawi yang mereka sudah jalani, tetapi lebih khusus membaktikan diri dalam pelayanan karena ada panggilan dari Tuhan. Nah, ini yang merubah semua pengalaman hidupnya, sehingga dia merubah dan memilih untuk membangun kehidupan doa dengan mengikuti biara Santo Hieronymus punya, yang dimana waktu itu kongregasi itu biara Santo Hieronymus, mereka memberikan pelayanan dan bantuan kepada orang-orang yang miskin dan terlantar. Ini yang mendorong juga untuk Catarina, dia merubah cara hidupnya lama, lalu dia mengikuti cara hidup. Dan hal ini membuat suaminya juga akhirnya terpengaruh dan memilih juga panggilan yang sama seperti yang dialami mereka, sehingga mereka berdua, Catarina dan suaminya, mereka membangun hidup bertapa. Mereka membangun hidup bertapa, hidup doa dalam kontemplasi dan doa. Lalu kehidupan mereka selanjutnya mereka baktikan dengan pelayanan kepada orang-orang yang miskin dan terlantar. Bahkan pada waktu itu zaman dimana ada wabah penyakit yang ganas. Kita kemarin zaman sekarang ini saja kita ada wabah penyakit yang butuh waktu cukup panjang untuk bisa menemukan katakanlah vaksin, obat yang membantu. Pada zaman itu belum secanggih sekarang, abad ke-15, 14, 15 belum secanggih sekarang, sehingga belum punya kemampuan untuk menghadirkan obat atau hal-hal medis yang bisa cepat atau segera menangani orang-orang yang sakit, apalagi katakanlah penyakit pes atau sampar. Pada waktu itu sangat berbahaya, dan obatnya itu belum secanggih sekarang yang bisa langsung mengatasi penyakit yang ada. Sehingga terjadi Catarina dengan bantuan juga suaminya kemudian malah menjadi pimpinan di biara untuk pria. Sedangkan dia membantu kehidupan doa, dan dilukiskan bahwa dia akhirnya mengalami kematian karena sakit yang sama. Sebelumnya itu dia terlibat untuk bantu orang-orang yang mengalami sakit ini, sehingga sakit pes, sampar pada waktu itu yang menyebar di wilayah Eropa, termasuk juga di Genoa, itu mendapat perhatian yang besar dari Santa Catarina, sehingga dia memberikan bantuan kepada banyak orang. Sehingga ketika dia meninggal, lalu kemudian dia diberi gelar
Santa, dia juga disebut sebagai pelindung kota Genoa. Itu dalam membiara atau sebagai apa, Romo? Sebagai awam yang membiara? Ya, sebelumnya dia sudah menikah, tetapi ketika dia memutuskan itu, mereka lalu akhirnya hidup sebagai biarawati. Mereka melepaskan kehidupan hidup yang lama, lalu membaktikan diri dalam cara hidup membiara. Kalau untuk zaman sekarang mungkin ada, Romo? Kalau zaman sekarang sih Belum ya? Iya. Paling kalau ada orang yang sudah membaktikan, mereka hidup sebagai, katakanlah kalau kongregasi itu mereka biasanya punya yang disebut dengan ordo ketiga. Ordo ketiga Fransiskan misalnya, ordo ketiga biara apa gitu. Itu disebut ordo ketiga itu untuk mereka yang awam, tetapi mereka mau menghayati cara hidup atau spiritualitas dari kongregasi atau biara yang mau mereka ikuti. Wah, menarik. Mungkin buat para pemirsa ya, yang mungkin mau mengikuti contoh dari Santa Katarina Fieschi ini. Untuk selanjutnya mungkin dari Opa Dias ada pertanyaan, atau mungkin dari cerita ini mempunyai pengalaman atau keteladanan dari cerita ini, Opa? Ya, menarik sekali tentang riwayat Santa Katarina. Iya. Tapi kehidupan mistiknya Romo itu kira-kira dalam perjalanan hidupnya apa yang dialami atau dilakukan? Ya. Berarti sama pertanyaan. Ya. Kehidupan mistik di sini yang dialami adalah bagaimana dia membangun hidup sebagai biarawati bersama dengan suaminya yang kemudian menjadi biarawan. Mereka sudah melepaskan itu, termasuk mereka melepaskan juga hidup pernikahan mereka untuk membaktikan diri dalam cara hidup bertapa, cara hidup berdoa, dan kemudian membaktikan dalam pelayanan. Sehingga dengan ini mereka, seperti yang tadi Opa tanyakan, mereka memiliki kehidupan mistik, bagaimana mereka serasa dekat dengan Tuhan. Dia disebutkan juga semacam punya mimpi atau penglihatan bahwa ada kehidupan api neraka yang sangat mengerikan, yang itu membawa dia memiliki tekad untuk meninggalkan kehidupan yang lamanya karena ada gambaran tentang api neraka yang dia bisa lihat dalam mimpinya. Ini yang membuat dia akhirnya membangun kehidupan sebagai seorang pertapa dan juga membaktikan dalam karya pelayanan, dan ini juga membuat atau mengubah cara hidup yang dimiliki oleh mantan suaminya untuk juga melakukan pola atau cara hidup yang sama dalam kehidupan doa, kehidupan pertapa, dan mengalami kehidupan mistik ini. Ya, menarik Romo, karena untuk perjalanan hidup kita umat, kita perlu meneladani para kudus, yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan, perlawanan-perlawanan itu memang luar biasa. Nah, ini yang merupakan teladan yang kalau kita mau melibatkan diri, maka kita harus meneladani, mencontoh, melakukan apa yang mereka hadapi, mereka alami waktu itu. Betul. Jadi kalau mau terjun ke dalam sikap-sikap atau pekerjaan-pekerjaan pelayanan, maka kita sudah harus bersedia menerima apapun tantangan yang terjadi. Betul. Dan menariknya itu adalah membawa orang kepada keselamatan. Iya, betul. Keselamatan rohani. Di gereja, di katedral yang terakhir itu saya sempat jadi prodiakon. Jadi prodiakon. Itu saya dapat kesulitan, tetapi sebagai contoh dari para kudus, mereka semua itu melakukan dengan senantiasa berpuasa, berdoa sebelumnya dan sesudahnya. Maka di dalam setiap tugas yang saya lakukan itu biasanya saya selalu mempersiapkan diri di dalam doa. Maka salah satunya ialah ketika tugas membagikan tubuh Kristus di gereja, saya dapat tugas naik ke balkon, ke tingkat atas,
di situ tangganya berbelit-belit. Jadi dengan jubah yang panjang, Ya. saya tidak memperhatikan jubah, tapi saya cuma megang sibori yang penuh dengan tubuh Kristus. Nah, di dalam naik tangga itu ternyata sepatu saya itu menginjak jubah ketika naik trap yang berikutnya. Nah, itu saya jatuh. Jatuh benar-benar jatuh. Tetapi yang mengagumkan saya sampai saat ini, saya sampai terharu sekali bahwa tangan di mana saya memegang sibori itu utuh. Tidak Itu sama sekali. Jadi sampai Luar biasa, ya? sampai saat itu saya berpikir bahwa ini adalah tangan Tuhan. Iya. Kalau jatuh itu tidak mungkin. Kalau secara alami itu mesti jatuh. terhambur. Padahal sibori itu penuh dengan tubuh Kristus. Jadi secara alami mesti terhambur jatuh. Ternyata saya ketika sadar itu tangan saya itu tetap di atas. Tetap masih di atas ya. Dan saya memperhatikan sibori itu utuh, tidak kurang sama sekali. Nah, jadi masih terpegang Bapak. Iya. Baik sekali. Terasa sakit pada kaki dan lutut ada, tetapi saya tidak menghiraukan itu. Yang penting saya melihat ini. Iya. Ternyata semuanya utuh. Saya bangun lalu melayani pada waktu Luar biasa. komunion. Luar biasa. Nah, itu salah satu pengalaman terakhir. Sebelum-sebelumnya itu juga banyak terjadi. Yang lucu adalah ketika mau datang pelayanan di tempat yang agak jauh. Jadi waktu itu masih pakai sepeda motor. Ketika mau berangkat, sepeda motornya kok kempes. Kempes. Ya kebetulan ada pompa. Iya. Pompa yang itu Masih pompa manual. Pompa manual. Itu saya pompa dulu. Setelah pompa sudah kencang, untuk jaga-jaga pompanya saya bawa. Saya bawa. Nah, dalam perjalanan sampai dalam pelayanan semuanya itu dapat berlangsung dengan baik, selamat, lalu kembalinya dengan selamat. Motornya tetap Utuh. kencang sampai pulang. Syukur saya luar biasa karena memang Tuhan menyertai kalau kita mau melakukan. Oleh karena itu suatu teladan dari Santa Katarina ini, walaupun dia dalam situasi yang sulit bagaimanapun, nah ini merupakan satu teladan bagi kita kalau kita mau terjun di dalam satu pelayanan, maka yang pertama tentu hidup doa. Baik. Yang kedua itu pelayanan tidak memperhitungkan harga diri atau yang penting ikhlas ya Bapak. harus dengan ikhlas. Dan jangan lupa berdoa juga. Syukur di dalam pelayanan itu harus selalu ada. Setelah selesai melakukan pelayanan harus doa syukur. Jadi doa dan sikap tulus, tidak usah mikir macam-macam apa yang akan terjadi, tetapi kita melakukan itu dengan tulus, maka Tuhan senantiasa menyertai kita seperti yang saya alami di dalam gereja maupun di luar tentang membawa kendaraan yang lucu itu. Ya, demikianlah. Begini, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita Pak untuk mungkin bercerita, mungkin lain waktu juga kita mesti juga mungkin datangkan Bapak Dias ya untuk bercerita kembali tentang pengalaman yang ingin diceritakan dari Bapak Dias nih. Iya, karena waktu. Silakan. Ya, Mas mungkin Julio. langsung mungkin dari Romo closing statement dari Romo. Oke, baik. Ya. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para pemirsa di rumah. Jadi ini kita sudah mendengar bagaimana pengalaman dari Opa Dias dan juga semangat keteladanan yang ditunjukkan oleh Santa Katarina Fieschi yang kita peringati hari ini, dengan semangat untuk membaktikan diri dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, membangun kehidupan yang baik dengan sesama sebagai sebuah teladan yang patut untuk kita contohi dalam kehidupan. Sebelum menutup acara
mungkin Romo bisa memimpin kita untuk berdoa. Iya. Oke, baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami puji, kami luhurkan kebaikan dan keagungan-Mu. Khususnya Engkau telah menghadirkan bagi kami para orang kudus yang boleh kami teladani cara dan pengalaman hidup mereka. Hari ini kami merenungkan pengalaman dan cara hidup dari Santa Caterina Fieschi, orang kudus-Mu dari Genoa, Italia, yang membawa kehidupan iman, kehidupan pelayanan untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Semoga melalui karya pelayanan yang ditunjukkannya semasa hidupnya, membantu kami juga untuk boleh meneladani dengan pengalaman kami di masa sekarang untuk membaktikan diri kepada sesama sebagai bukti bahwa kami mengasihi dan menghormati meluhurkan nama-Mu yang kudus. Tuhan, doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Caterina Fieschi, Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih Romo atas doanya juga dan berkatnya, dan juga Opa Dias yang telah hadir pada pagi hari ini. Pemirsa juga terima kasih karena telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan banyak informasi yang didapat dan juga menambah pengetahuan dan wawasan. Dan kita akan kembali lagi di Oke, hari ini orang kudus hari ini.